damper atau menggunakan damper itu semacam klep yang kita bisa buka tutup gitu ya, di saluran ada buka tutup klepnya gitu. Kita buka maka udara kan gas akan kita tarik karena di sana ada penyedotnya atau induce draftnya, fan yang induce yang penyedot, sehingga tekanan di bawah fan, di downstream fan itu adalah tekanan negatif, tekanan di upstream fan itu positif. Kita atur di dampernya agar tekanan di downstream dari damper itu nilainya berapa. Kalau di downstream dari fan itu mungkin nilainya tinggi gitu ya kemarin, dengan mengatur dampernya maka kita bisa ngatur tekanan di downstream dari damper. Downstream dari damper itu apa? Ya, salah satunya adalah mungkin nanti ada di yang ruang bakar itu, saluran dan ruang bakar. Ruang bakar bisa menjadi lebih negatif dari lingkungan. Karena lebih negatif dari lingkungan, maka udara dan lain-lain menjadi cenderung masuk ke ruang bakar ya. Udara, kalau ruang bakarnya kita buka karena tekanannya negatif, bukanya jangan gede-gede. Mungkin namanya ada lubang pengintip itu, lubang pengintipnya kita buka, udara kan masuk ya. Karena tekanan di dalam ruang bakar negatif. Kalau tidak negatif, maka kalau tekanan di ruang bakar positif, mungkin udara panas akan nyembur ke muka kita gitu ya. Kalau kita buka. Tapi karena tekanan negatif kita buka, udara masuk. Jadi tidak terlalu berbahaya. Itu dari segi keamanan, kenapa kita juga bikin ruangan negatif. Itu salah satunya. Yang kedua itu karena tekanan negatif, maka cenderung flue gas itu akan mengumpul. Api akan mengumpul di tengah gitu ya. Kan kita ingat kalau kita tekanan negatif, maka kita akan seperti diremas gitu ya. Apinya akan cenderung mengumpul karena paling negatif adalah di mana yang di belakang dari induce draft fan, maka dia akan lari ke sana dan dilempar oleh induce draft fan ke stack gitu ya, karena tiba-tiba menjadi positif, dilempar ke stack. Karena di atas induce draft fan itu positif, maka dia akan flue gas akan dibuang ke stack. Itu kira-kira gambaran operasinya. Karena orang kendali itu adalah bagaimana, salah satu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mengoperasikannya, bagaimana cara kerjanya. Kira-kira cara kerjanya seperti itu. Dengan mengatur tekanan, maka di ruang furnace itu menjadi negatif. Dan bisa kita membakar dengan tekanan negatif. Nanti mungkin Anda banyak ketemu apa itu tekanan negatif, apa itu tekanan positif gitu ya. Ini agak menyimpang sedikit. Misalnya nanti di ruang kontrol itu juga ternyata diatur tekanannya negatif. Negatif atau positif? Kebalik ya, kalau di ruang kontrolnya itu tekanannya positif. Jadi ditiup. Ruangan yang bagus, ruangan itu ditiup, bukan kenapa positif, karena nanti misalnya apalagi kalau di pembangkit gitu, kenapa ruang yang berisi manusia itu senangnya di ruang positif, tekanannya positif, agar kalau sudah di dalam ruangan itu kotor, dia keluar gitu. Dibuang ke lingkungannya dianggap bisa menetralisir udara kotor, udara yang sudah kepakai oleh manusia, CO2,
mungkin ada penyakit gitu ya, itu dibuang ke lingkungan, ya, bisa dianggap lingkungan bisa menetralisir. Waktu rame-rame virus corona, ada yang banyak yang cerita kenapa sih ruangan kantor itu dibikin tekanan positif, karena udara biar bisa keluar, tidak ngendon di situ. Makanya kalau sekarang mungkin bagusnya Anda buka jendela gitu ya, biar udara di rumah seger. Oke, itu. Sekarang hari ini saya ingin melanjutkan tentang kemarin tentang furnace-nya, kemudian sebelumnya juga kita sudah bicara pendahuluan tentang bagaimana kita mensuplai air pada steam drum ya, sehingga air itu bisa dimasak. Yang kita kemarin sudah bicarakan tentang bagaimana steam drum itu dipakai untuk untuk menampung air dan uap yang kita hasilkan dari proses pembakaran ya. Mudah-mudahan masih ingat bagaimana kita mengatur steam drum. Salah satu yang kita atur apanya kemarin? Level, Pak. Ya, level. Yang paling utama adalah levelnya. Level air. Kalau dalam kondisi kemarin juga sudah kita bicarakan, dalam kondisi dingin level air itu kondisi dingin, kemudian kita panaskan, level air akan menjadi, kalau kita panaskan menjadi naik ya levelnya, walaupun tidak ada air yang kita masukkan lagi. Jadi pada kondisi dingin itu air kita masukkan ke steam drum, mungkin sedang kosong gitu ya, kemudian kita isi, setelah isi kita matikan ya pompanya, agar air tetap di situ, karena tidak ada yang keluar, nggak boleh keluar. Kita masak, jadi kita masak, pompanya kita matikan, jadi air kita isi, kemudian levelnya sudah normal, kita masak, kita panaskan, kita bahan bakarnya kita nyalakan, ruang furnace-nya, maka kita masak air gitu ya. Ketika masak air, maka ketika air mulai memanas pada water wall, pada dinding-dinding boilernya, air memanas, maka airnya akan memuai ya. Pertama memuai. Ketika kita panaskan, air memuai, cenderung memuai. Dari normal mungkin dia akan naik gitu ya. Naik. Kalau naik, maka kita harus normalkan lagi. Kemarin kan gitu ya. Normalkan lagi dengan cara apa? Ketika naik lebih dari, ketika sudah mungkin 70-80 derajat itu mungkin sudah mulai naik. Karena masih 1 atmosfer. Naik. Nah, tekanan masih 1 atmosfer, belum ada uap, tapi air naik. Mungkin lebih dari yang harus dijaga, maka dibuang. Sebagian dibuang airnya. Dibuang pakai apa? Masih ingat lagi nggak? Dibuang pakai di blowdown istilahnya ya. Ada 2 jenis blowdown biasanya. Ada continuous blowdown dan ada yang blowdown sesaat. Kalau continuous, kenapa ada continuous blowdown? Kira-kira kalau continuous blowdown itu untuk membuang agar nanti kalau Anda belajar di yang lain, membuang apa? Agar bahan-bahan yang mungkin menjadi konsentrasinya tidak bagus kita buang. Nanti mungkin Bu Tina yang ngajar kan. Kenapa kita harus melakukan continuous blowdown. Air yang jadi kita bikin agar levelnya tetap. Setelah air
memanas, mendidih, menjadi uap, maka uapnya akan menekan air lagi. Ketika air mendidih menjadi uap, airnya berkurang, uapnya bertambah. Maka tekanan di steam drum akan naik ya. Air, karena airnya tadi belum diisi lagi, maka air akan cenderung turun ya. Sebagian berubah menjadi uap, airnya cenderung turun. Kita harus menjaga agar airnya normal. Gimana caranya? Maka kita mulai menghidupkan pompa ya. Hidupkan pompa, mengisi air nilai agar normal lagi. Jadi mulai menghidupkan pompa dan kita masak air. Jadi setelah itu air kita isi, kemudian kita masak menjadi uap, menjadi uap, menjadi uap. Air kita isinya, kita melakukan pengisian air ke ruang ke mana steam drum itu dilakukan hanya untuk menjaga agar levelnya tetap. Jadi setelah uap terbentuk, maka kita harus mengaktifkan apa? Mengaktifkan pompa ya. Dengan kriteria apa? Kriteria adalah levelnya harus normal gitu ya. Kita jaga normal. Jadi pertama sekali ketika kita menjaga dalam kondisi dingin menjadi mulai terbentuk uap, maka kita mulai menjaga level air dengan cara mengisi air pada steam drum. Jadi kita mulai melakukan kendali level air pada steam drum dengan mengendalikan masukan air ya. Masukkan air. Kita mulai mengendalikan masukan air. Jadi kita melakukan pengendalian level dan air masuk ke steam drum. Kita mulai membuat agar levelnya tetap dengan memasukkan air ke steam drum. Mungkin airnya masih kecil. Air yang masuk ke steam drum masih kecil kan, mungkin karena apa? Sebagian air yang kita masukkan menjadi uap gitu ya. Untuk mengganti yang menjadi uap menjadi dengan memasukkan airnya. Nilainya bergantung pada bagaimana kecepatan menjadikan uapnya. Jadi kita mengendalikan level dengan masukkan air. Coba saya share cerita saya untuk yang kendali level pada boiler ya. Kita ulang lagi. Kemarin mungkin saya belum share gambarnya. Pas di awal-awal, bagi cerita awal. Kemudian ada, saya banyak membuka. Kelihatan gambar saya belum? Tadi terlihat, sekarang tidak lagi, Pak. Hilang lagi ya? Oh gitu, saya salah ngeklik. Ini hilang lagi ya. Kendali drum level pada boiler. Kita ulang lagi agak lebih detail. Jadi air, nah ini gambar, ini saya ambil dari mana saya lupa.
Kelihatan gambar saya? Terlihat. Terlihat, Pak. Hmm. Oke. Jadi kira-kira seperti ini gambar steam drum. Ini gambar diambil dari mana saya lupa. Ini steam drum untuk boiler berapa? 330 MW kalau nggak salah. Ini ini air masuk di sini. Ini air masuk di sini. Nanti kita bahas masuk sini ke economizer. Economizer itu untuk memanaskan awal ya. Kemudian masuk ini steam drum. Ini water wall-nya gitu ya. Water wall. Ada pompanya kadang-kadang kalau besar mungkin di 600 itu ada pompanya. Ini ada pompa-pompa untuk agar air muter, bukan alami. Ada yang alami, ada yang menggunakan pompa. Jadi air dingin masuk ke sini, dipompa gitu ya. Ini di dinding-dinding boiler air dipompa. Kemudian di sini karena ada panas maka air menjadi uap gitu ya. Kalau menjadi uap, pengennya larinya ke sana uapnya. Lari uapnya. Ini muter di sini. Dan di sini nanti drum levelnya nilainya tertentu. Kemudian di sini ya uapnya nanti pengennya dilarikan ke sini, ke sana ke turbin gitu ya. Di sini ada superheater, ada ini blok-blok superheater dan reheater. Ini superheater. Ini blok pemanas air, di sini blok penguap air, penguap boilernya, ini economizer, ini boiler, ini superheater gitu ya, kira-kira. Kita bagi menjadi 3 blok untuk sistem airnya sendiri masuk ke drum, ini boiler, kemudian di sini superheater, kemudian di sini baru ke turbinnya ya, sistem turbin. Baru di sini nanti ada kondensernya, kita ulang lagi. Kondenser, mana kondenser ditaruh di mana? Kemudian kondensernya sebetulnya larinya ke sana nanti. Ini ada nanti sistem airnya sendiri. Ini untuk sistem input air dan uap. Ini boilernya. Nah, yang tadi saya cerita, sebetulnya pengendalian utama di sini. Mengendalikan air agar levelnya tetap. Dengan cara, kalau sudah ada uap yang kita hasilkan, maka air sudah mulai harus dinyalakan gitu ya. Sistem air harus mulai dinyalakan atau pompanya harus mulai dinyalakan agar air tersuplai ke sini agar level terkendali pada nilai yang kita harapkan. Itu yang minggu kemarin saya coba cerita. Mana nih? Jadi pengendalian loop tertutup utama pada boiler adalah pengendalian drum level. Kendali on-off pompa digunakan pada pengendalian steam pada kondisi saturasi. Jadi on-off ada kondisi masih saturasi, masih tekanan saturasi ya. Pengendalian nanti ada 3 jenis pengendalian single on-off, pengendalian single element drum level control. Kemudian yang lain adalah pengendalian 3 element drum level control. Pengendalian ya, ketika sudah ada uap, biasanya orang mengendalikan dengan teknik ini. Pengendalian single element drum level. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Pengendalian drum level biasanya digunakan pada boiler kecil atau paket boiler dan operasi economizer tekanan rendah. Dan biasanya juga dipakai untuk pengendalian awal. Ketika untuk boiler yang tinggi itu pakai single element control.
pengendalian 3 elemen kontrol digunakan pada boiler sudah tekanan tinggi. Biasanya untuk boiler kapasitas besar itu dilengkapi dengan 3 elemen. Apa itu single elemen, apa itu 3 elemen ya. Nanti pada boiler juga ini ada pengendalian temperatur, superheater, pengendalian tekanan pada ruang bakar, furnace yang kemarin kita bahas. Pengendalian fuel combustion yang nanti mungkin kita bahas. Kemudian pengendalian yang lain adalah pengendalian deaerator. Deaerator membuang gas-gas yang ikut pada air ya. Gas-gas atau udara yang ikut pada air itu pengendalian deaerator. Oke, itu pengendalian pada boiler. Jadi ada pengendalian temperatur, tekanan, selain pengendalian level pada steam drum ya. Ini kontrol level steam drum. Kira-kira aliran air yang mengalir ke drum dipertahankan pada level yang diinginkan. Atau kita mengendalikan levelnya ya dengan menggunakan peralatan kontrol feed water control. Jadi yang kita kontrol adalah feed waternya. Berapa banyak air yang kita harus masukkan itu kita kendalikan di feed waternya ya, atau feed air umpannya, umpan boilernya ya. Jadi kita kendalikan feed waternya. Kontrol sistemnya akan berbeda-beda sesuai dengan tipe dan kapasitas dari boiler maupun karakteristik dari bebannya. Jadi bebannya berapa, maka kita kendalikan kontrol pengendalian levelnya itu akan. Tadi ada berapa jenis tadi, on off, single element maupun 3 elemen ya. Biasanya kalau untuk boiler besar itu single element atau 3 elemen. Pada kapasitas boiler besar tekanan yang tinggi dengan tekanan yang tinggi feed water control system untuk mengoperasikan menggunakan sistem pneumatik atau elektrik. Itu caranya aktuatornya. Ini single element. Apa itu single element feed water control? Mana tadi? Single element itu seperti apa? Kira-kira seperti single element feed water control adalah pada pengendalian elemen tunggal atau single element, level transmitter pada steam drum akan mengirimkan sinyal level untuk dikendalikan. Kendali level akan membandingkan sinyal level tersebut dengan set point, sehingga selisihnya akan direspon oleh kendali untuk memerintahkan aktuator untuk membuka atau menutup katup air yang masuk ke steam drum pada boiler. Kira-kira yang diminta membuka dan menutup itu hanya levelnya gitu ya. Dengan demikian pada kontrol elemen tunggal atau single element digunakan pengendalian feed water control system sehingga air yang ada di drum berada pada level yang diinginkan, yaitu sinyal dari elemen transmitter sama dengan harga set point. Kira-kira kita mengendalikan levelnya lah gitu ya. Biasanya menggunakan kontrol proporsional plus integral untuk membedakan harga level drum dan set point. Jadi kita mengendalikannya biasanya untuk single element menggunakan ini proporsional plus integral. Nanti mungkin Anda bisa mudah-mudahan bisa Anda simulasikan agar posisi dari regulator valve berubah manual atau otomatis dapat dilakukan oleh operator untuk pengoperasiannya. Jadi kira-kira seperti ini gambarannya. Di sini steam drumnya. Lalu nggak ada, saya kalau nggak ada yang nengok itu tidak nyaman. Nah, ini steam drum. Ini level ini untuk untuk mengecek levelnya menggunakan teknik yang sederhana, pakai level di luar dan di dalam sini. Ada yang teknik yang lain menggunakan gelas gitu, kayak di lab kita itu menggunakan gelas. Menggunakan gelas untuk mengecek level airnya. Level airnya dinilai berapa.
Jadi water levelnya dinilai berapa menggunakan gelas. Ini seperti ini. Jadi level di dalam steam drum dan level air di sini mungkin ada diharapkan sesuai hukum apa ini? Masih ingat nggak? Bahwa level di sini harusnya sama dengan level di sini. Level di steam drum dan level di gelas ukur itu harusnya sama. Asal tekanan di sini dan tekanan di udaranya atau uapnya dan tekanan uapnya sama, maka diharapkan tekanan di level dan tekanan di gelas ukur itu sama ya. Benar seperti itu? Kalau tekanannya sama, biasanya ada selisih tekanannya di sini. Nah, baru kalau di sini langsung ini level transmitternya merasakan perbedaan tekanan menggunakan level transmitter. Baru nanti dikirim. Ini untuk transmitternya. Kemudian untuk single elemennya kira-kira gambarnya seperti apa? Kira-kira gambarnya ini single elemen itu. Ini tadi ini steam drum kita. Ini steam drum kita. Kemudian di sini tentu saja ada boilernya gitu ya. Ini di sana superheater, di sini ada boilernya. Apa istilahnya water wall kita? Ada water wall untuk memanaskan air. Ini level drumnya. Level drumnya diukur pakai yang ini. Kayak ini gitu ya. Ini level transmitternya digambarkan sederhana di sini. Di sini ada mengukur perbedaan levelnya di sini. Perbedaan tekanan misalnya. Kemudian diumpan balikan untuk mengendalikan di sini. Mengendalikan flow waternya ya. Flow water. Jadi ini feed water pumpnya. Ini level transmitter, di sini ada economizer. Ini saya gambar sederhana, nggak tahu gambarnya saya lupa itu saya taruh di mana. Ini mengatur banyaknya air menggunakan single element. Kenapa single element? Karena hanya melihat levelnya saja untuk mengendalikan level air ini hanya dilihat satu saja, yaitu levelnya. Itulah single element. Jadi level airnya akan dikendalikan dengan cara membuka dan menutup control valve di input feed waternya ya. Membuka dan menutup control valve di input feed waternya. Itulah single control element. Jadi ada level indikator level kontrolnya di sini. Ini gambar sederhananya, gambar kendalinya. Jadi kira-kira yang pengendalian utamanya adalah di sini. Ini untuk membuka dan sistem kontrolnya itu biasanya menggunakan P proporsional integral gitu ya. K dan integral. Jadi pengendalian utamanya biasanya untuk single elemen itu menggunakan proporsional dan integral. Kemudian yang dikendalikan utamanya adalah drum level. Untuk mengendalikan di sini adalah aktuatornya
itu membuka dan menutup feed water ya. Membuka besar kecilnya feed water menggunakan control valve-nya. Kemudian biasanya walaupun disebut single control element, single element feed water control, tapi juga biasanya ada pressure drum itu juga dipakai untuk pengukuran tambahan. Itu single control element. Kode-kodenya. Kemudian untuk yang three control element, feed water control, elemen feed water control, itu kira-kira apa sih permasalahan tekanan? Kenapa? Ya, kenapanya dulu. Permasalahan tekanan pada drum level, pada boiler tekanan tinggi ketika permintaan uap dari boiler meningkat tiba-tiba. Jadi ketika outputnya besar gitu ya, kita naikkan dengan cepat, outputnya adalah uap ya. Uap di steam drum itu kita buka karena turbin minta agar uapnya diperbesar, kena turbin biar jadi turbin kita buka tinggi agar uapnya besar mengalir. Penarikan uap pada drum akan lebih tinggi dari pembangkitan uapnya. Jadi ketika tekanan tinggi kemudian kita buka main valve-nya, main steam valve-nya kita buka gede gitu ya, untuk agar turbinnya menghasilkan daya lebih besar gitu ya, pengen cepat-cepat ya, kira-kira gitu ya. Maka pembangkitan uap itu ternyata bisa lebih lambat dari pembangkitan uap itu lebih lambat dari uap yang kita keluarkan. Maka tekanan pada steam drum menjadi turun. Tekanan menjadi turun. Pengendalian akan memerlukan waktu untuk bertindak untuk meningkatkan pasokan bahan bakar pada boiler. Jadi karena tekanannya, karena uapnya diambil banyak, maka tekanan pada steam drum akan cenderung turun. Padahal kita ingat, kita tidak dengan serta-merta bisa menghasilkan uap sangat cepat. Kita masak air itu ketika apinya kita nyalakan membesar, itu pun untuk menjadi uap kan tidak langsung serta-merta menjadi banyak uapnya. Butuh waktu yang lambat ya untuk uapnya menjadi banyak lagi. Nah itu nanti biasanya akan menyebabkan di steam drum itu bergoyang itu. Tekanan turun, maka air menjadi naik gitu. Tekanan turun, uapnya tadinya menekan air gitu ya. Ketika tekanan turun, pemuaian air itu menjadi lebih kencang. Air menjadi di steam drum, air itu bisa saja menjadi naik. Padahal pasokannya tetap loh. Anda bisa bayangkan pasokan airnya tetap misalnya. Atau dibuka cenderung tetap gitu ya. Pasokan air tetap. Itu steam drum kita buka air itu bisa naik. Karena yang nekannya lebih sedikit. Pemuaiannya menjadi lebih cepat. Naik. Kemudian ketika naik, padahal dia sebetulnya kekurangan air sesungguhnya. Hanya karena tekanan berkurang maka air naik. Kalau tekanan tetap, kalau tekanan agak seimbang, ketika air berkurang maka dipasang oleh feed water ya. Tapi karena pengaruh tekanan berkurang, karena karena uapnya kita ambil banyak, di samping uapnya berkurang, tekanan juga berkurang. Di samping uapnya berkurang, tekanan juga berkurang.
ketika kita ngambilnya terlalu banyak. Karena tekanan berkurang, maka level air cenderung naik. Padahal pengennya kan airnya turun gitu ya. Sehingga kita bisa masuk air dari feedwater itu lebih banyak. Kalau uapnya kita ambil kan lebih banyak, maka air yang kita pasok harus lebih banyak ya agar levelnya tetap. Tapi efek sampingnya ketika kita buka lebih besar itu uapnya kita ambil lebih banyak, tekanan juga pada pengambilan yang cukup banyak tiba-tiba itu tekanan juga turun di steam drum, di uapnya, level jadi naik. Jadi semu naiknya itu apa? Padahal dia sebetulnya kekurangan air. Kalau hanya dikendalikan oleh level saja, pengendalian level saja, maka dia nggak ngerasa. Kerasanya adalah air naik. Air naik, maka dia kalau hanya pengendalian single elemen, itu karena air naik, maka air dikurangi ya. Pasokan airnya dikurangi. Kebayang ya? Airnya naik lagi, dikurangi lagi pasokan airnya, dicekik lagi karena levelnya naik. Agar turun kan pengennya. Maka nanti akan tiba-tiba hilang itu air. Tiba-tiba hilang. Jadi levelnya akan di steam drum itu akan naik. Maka untuk tekanan yang sangat tinggi itu terutama ya, mungkin di 100 bar ke atas itu akan seperti itu fenomenanya. Karena perubahan tekanan akan menyebabkan level naik dan turun. Ketika level naik, maka kalau hanya single elemen yang dijalankan, maka air yang masuk kita kurangi. Padahal kebutuhan uapnya tinggi gitu ya. Airnya dikurangi untuk agar normal lagi kan ya. Padahal kebutuhan uapnya tinggi. Maka dia airnya akan dengan cepat akan hilang nanti. Untuk mengatasi itu, maka dipasang tambahan pengontrolan. Pengendalian akan memerlukan waktu, sehingga drum akan terjadi jatuh tekanan dan meningkatkan gelembung uap. Terus tekanan pada drum akan berakibat pada drop tekanan akan berakibat pada level tekanan akan naik. Gelembung uap ini akibat dari penurunan tekanan juga akan meningkatkan volume air pada drum level ya. Sehingga level transmitter akan memberikan sinyal pada kendali untuk mereduksi aliran pada air umpan. Kira-kira gitu. Pengen ceritanya. Jadi karena levelnya naik, karena tekanan tadi, maka air umpannya, feedwaternya akan direduksi atau akan dikecilkan. Akibatnya airnya menjadi nanti akan normal pada suatu saat. Tapi karena uapnya naik terus, uapnya dibutuhkan lebih banyak yang dibuang, maka tekanan akan turun terus. Normalnya itu normal ya pada tekanan yang jauh lebih rendah dan jauh lebih rendah. Normal terus, tapi tekanannya akan hilang terus. Tekanan akan hilang terus. Akibatnya apa? Akibatnya sebetulnya di entalpinya juga akan hilang. Jadi daya yang dihasilkan tidak sesuai. Padahal dan itu akan dibuka terus karena kebutuhan uapnya, kebutuhan energinya besar, maka pada kita bayangkan di main steam valve-nya itu akan dibuka lebih lebar lagi. Tekanannya akan gembos lebih cepat lagi. Maka pada nilai tertentu, maka tekanan menjadi hilang. Maka sistem menjadi kolaps.
bisa menjadi kolaps sistemnya kalau menggunakan hanya indikatornya level air saja. Kenapa? Tekanannya akan kehilangan terus. Padahal dan outputnya akan dibuka makin lebar gitu ya. Kemudian air yang diinput akan ditutup makin kencang. Sehingga di steam drum menjadi nanti tiba-tiba kehilangan air. Kehabisan air. Dengan cepat kehabisan air. Maka karena itu permasalahan ini elemen kontrol, pre-element control diperlukan, yaitu selain mengendalikan level juga mengendalikan tekanan ya, mengecek tekanan pada pre-element cascade water control. Strukturnya mempertahankan aliran air yang masuk sama dengan jumlah uap yang keluar. Jadi kita selain mengecek jumlah air masuk juga diupayakan untuk bisa mengecek jumlah uap yang keluar. Jadi kira-kira kita ingin mengendalikan dengan cara mengendalikan massa balance of mass ya, massa keseimbangan massa ya, massa input dan massa output. Massa air input sama dengan massa output gitu ya. Kita kendalikan itu. Jadi untuk 3 level control element, error sinyal level drum, aliran dan sinyal area steam digunakan sebagai sinyal untuk kendali air umpan. Jadi solusinya bukan mengendalikan, tapi mengendalikan masanya. Kira-kira untuk 3 level itu di sini di samping mengendalikan di sini level di sini ini ditambahkan di pengendalinya tekanan hanya untuk indikator, dikendalikan di sini, dicek di sini tambahannya, yaitu flow air itu diupayakan sama dengan flow uap. Caranya adalah ini yang dikontrol, ini level air, level di steam drum, air di steam drum, flow input dan flow output. Tekanannya agar tekanan di sini relatif tetap di steam drum itu dengan cara mengendalikan flow input sama dengan flow output. Jadi koreksinya adalah ketika flow output membesar, maka di sini flow output itu harus sama dengan flow inputnya. Kalau belum sama, maka IP-nya harus dibuka lebih lebar. Walaupun di sini terasa airnya naik gitu ya. Makanya nanti sebetulnya selain itu kita juga harus mengendalikan di sini di bukaan main valve, main steam valve itu juga harus diatur, jangan membuka terlalu besar, nggak boleh membuka terlalu besar. Nanti mungkin kita harus mengendalikan main steam valve-nya, kalau pengendaliannya full otomatis, kita harus bisa mengatur main steam valve-nya harus membukanya tidak terlalu lebar.
Nah, nanti ada batasan-batasan sistem yang harus kita perhatikan ketika kita di situ. Jadi nanti misalnya kita hanya bisa menaikkan daya output ketika sudah jadi listrik ya. Daya output listriknya itu misalnya 5 mega, kalau misalnya sampai 300 gitu ya, sampai 600 megawatt gitu misalnya, kita hanya boleh menaikkan daya output listriknya 5 megawatt per menit misalnya gitu ya. Jadi nanti ada batasan. Nggak boleh langsung bukanya misalnya misalnya nanti dayanya dari 150 menjadi 300 itu dalam waktu 1 menit. Jadi nanti ada yang namanya RAM rate level ya. RAM rate. RAM rate. Apa? RAM rate. RAM itu apa? Ramping apa itu? Menanjak gitu ya. Perubahannya, tanjakannya itu maksimum misalnya 5 megawatt per menit misalnya gitu. Jadi buka steamnya itu nggak boleh terlalu besar. Atau mungkin paling banter 10 megawatt per menit misalnya gitu. Kenapa? Karena nanti di level steam drumnya itu akan goncang tadi. Di sini nanti kemampuannya itu nanti tergantung dari kemampuan memasak air menjadi uapnya itu seberapa cepat. Itu sangat berhubungan. Nanti ada yang berhubungan dengan rem level, kemudian berhubungan dengan bagaimana kita membakarnya itu per menit itu bisa naik daya yang kita bakar itu berapa. Ini untuk 3 elemen akan sangat kompleks sebetulnya. Jadi pembukaan di control valve di input ini nanti sangat bergantung pada berapa output uap yang kita boleh ambil. Terutama berkaitan dengan tekanan di sini. Tekanan di steam drum. Sebaiknya tidak boleh turun terlalu cepat tekanan di steam drum ini. Jadi ketika kita mengoperasikan tekanan di steam drum itu bagusnya perubahan perubahan pengambilan uapnya, perubahan dayanya itu bagusnya tidak terlalu mempengaruhi steam drum, tekanan di steam drum. Ya, yang dikendalikan adalah nanti kita bayangkan misalnya kalau uapnya kita ambil uapnya kita ambil besar, kemudian ini kita buka besar, belum tentu di steam drum ini airnya tetap loh. Dipengaruhi oleh apa kira-kira? Levelnya belum tentu tetap. Tekanannya level airnya di sini kalau kita ambil besar kemudian kita masukkan air banyak gitu ya, ini level airnya bisa saja naik kalau panas dari furnace-nya kurang. Jadi kalau kalau bahan bakarnya kita tidak tambahkan, maka air bisa saja naik ya. Air levelnya akan naik karena yang kita bakar sama saja ya, yang jadi uap sama saja gitu ya. Jadi ketika kita mengendalikan itu karena kebutuhan uapnya kita perbesar, salah satu yang harus kita kendalikan selain di sini dikendalikan pakai 3 elemen level control ya, 3 elemen control, itu juga kita harus mengendalikan kebutuhan bahan bakar.
kita juga harus mengendalikan bahan bakarnya, harus kita pasok lebih banyak. Jadi kita harus mengendalikan bahan bakarnya juga. Jadi kalau airnya kita dayanya kita naikkan, bahan bakar harus kita naikkan. Jadi ada di lingkup steam drum kita ngomong pengendalian mass balance ya, mass balance. Pada pengendalian kebutuhan uap, kita sebetulnya harus juga ngomong tentang energi balance. Energi balance ya. Kalau uap yang kita ambil banyak, maka energi masuknya juga harus kita stok, kita suntik lebih banyak gitu ya. Kita suntikkan lebih banyak. Bahan bakar kita harus pasang lebih banyak, kira-kira gitu. Jadi kita harus memikir dua kondisi. Untuk yang mass balance kita ngomong energi air input sama dengan uap yang keluar. Itu mass balance, pengendalian mass balance. Dengan kriteria levelnya dijaga relatif tetap. Menggunakan mass balance. Kemudian tentang uap yang keluar itu harus disokong oleh energi input yang kita naikkan. Uap yang keluar lebih banyak, maka energi input kita naikkan lebih besar gitu ya. Jadi ketika kita mengendalikan boiler itu, kita biasanya berpikir dua kondisi itu ya, mass balance air dan uap gitu. Dalam bentuk masanya, massa input sama dengan massa output gitu ya. Massa inputnya tentunya air, massa outputnya tentunya uap. Kemudian dalam energi balance, energi uap yang keluar itu harus sama dengan energi bahan bakar yang kita masukkan, yang kita bakar. Untuk energi balance kita lupakan dulu. Inilah tri elemennya. Mass balance, cara berpikirnya mass balance ya. Tapi nanti levelnya gimana kok naik? Ya sudah, berarti kalau levelnya tetap naik pakai tri elemen, jadi kalau kita mengoperasikan, ketika levelnya tetap naik pakai kita kendalikan pakai tri elemen kontrol, maka berarti energi inputnya kurang. Ketika levelnya tetap naik, kita sudah menggunakan tri elemen level control, artinya uap keluar dan uap masuk sama, levelnya tetap naik, berarti tekanannya turun. Indikator yang lain tekanannya turun. Maka kita bisa katakan bahwa energi inputnya kurang. Biasanya dicirikan oleh tekanan turun. Kalau levelnya naik dan tekanan turun, level naik dan tekanan turun, biasanya dibarengi juga temperatur akan turun. Tekanan naik, tekanan turun, levelnya naik, tekanan turun, temperatur turun, berarti energi inputnya yang kurang. Kalau sudah pakai tri control elemen, artinya mass balance-nya sudah jalan ya. Mass balance-nya sudah jalan, tapi tekanan naik, tekanan turun, temperatur turun, level naik. Nah, itu berarti energi input kurang. Kita harus naikkan apa? Pasokan bahan bakar ya. Kita harus naikkan pasokan bahan bakar.
Ini untuk free control elemen. Kalau di itunya rumit, banyak yang. Kalau tadi saya disederhanakan, jadi ini di sini flow-nya diukur di sini, flow input sini, flow output diukur di sini, flow input diukur di sini gitu ya. Kemudian levelnya diukur di sini. Ini pengukur level, ini pengukur flow, ini mungkin biasanya ada pengukur temperatur tambahan-tambahan dan tekanan, biasanya ini temperatur, tekanan, temperatur. Untuk mengukur temperatur, tekanan, dan flow-nya itu sebetulnya untuk mengukur mass balance. Kan mass balance itu tidak hanya diukur flow-nya ya. Flow itu hanya mengukur volume. Setuju ya? Mengukur flow itu hanya mengukur volume, bukan mengukur massa. Mengukur flow itu adalah mengukur volume, misalnya pakai orifice gitu ya. Itu mengukur volume. Untuk mengukur massa harus kita koreksi dengan tekanan dan temperatur. Makanya biasanya 3. Ini mengukur flow, dikoreksi dengan temperatur dan tekanan. Ini tekanan, ini temperatur. Ini tekanan untuk mengoreksinya. Ini temperatur. Untuk mendapatkan berapa massa outputnya, massa output uapnya. Di sini untuk yang input biasanya karena itu biasanya sebetulnya harusnya juga ini flow, ini temperatur. Kenapa masanya nggak tekanannya tidak diukur? Karena tekanan di sini biasanya relatif sama. Tekanan air relatif sama, yaitu sama dengan tekanan di feed water pump-nya ya. Tekanan output feed water pump. Jadi di sini dikoreksinya dengan temperatur untuk air. Kalau uap, temperatur dan tekanannya dikoreksinya. Kemudian ini di sini level, dikoreksinya lebih banyak pada tekanannya. Untuk mengukur levelnya. Yang tadi gambar ini. Di sini flow-nya, ini flow output, ini flow input. Ini levelnya. Di sini dikoreksi untuk inputnya, dikoreksi temperaturnya. Untuk steamnya dikoreksi tekanan dan temperatur. Pengoreksinya tekanan dan temperatur. Untuk level, pengoreksinya tekanan saja. Akhirnya dapat ini. Untuk mengendalikan apa ini? Kontrol valve di air umpan ya, agar mass balance terjadi. Sehingga level di sini, level dan tekanan di sini, level tekanan dan temperatur di sini relatif tetap. Tekanan dan temperatur sebetulnya dipengaruhi oleh nanti ada tambahan lagi, yaitu energi balance yang tidak bisa dikoreksi di sini. Nanti harus diumpankan lagi ke di sini untuk mass balance. Tekniknya menggunakan free control element. Nanti untuk agar energi balance kita menggunakan pengendalian bahan bakar. Mengendalikan bahan bakar. Mudah-mudahan menangkap idenya. Itulah gunanya free control element. Kalau pakai single control element tidak bisa. Untuk tekanan tinggi ya terutama ya, untuk boiler tekanan tinggi.
boiler pembangkit biasanya. Kalau di bawah, misalnya di bawah 20 bar gitu, mungkin masih nggak pakai single control, masih nggak terlalu. Boiler tekanan rendah, misalnya untuk di boiler pembangkit tekanan rendah itu di mana contohnya? Itu mungkin nggak perlu tricontrol element karena tekanannya relatif rendah. Contohnya misalnya boiler yang tekanan rendah itu misalnya di pabrik gula. Karena kenapa pakai tekanan rendah? Biasanya pabrik gula juga dipakai untuk selain untuk membangkitkan listrik juga dipakai untuk uapnya, dipakai untuk masak nira, masak itu ya. Nah, pakai uap. Itu di CHP system istilahnya, combine heat and heat state, combine heat and power. Itu biasanya tekanan rendah yang dimainkan. Kalau untuk sistem full listrik, outputnya listrik untuk pembangkit listrik tidak ada dipakai, uapnya tidak dipakai yang lain, biasanya tekanannya relatif tinggi. Biasanya superheater gitu ya, tekanan superheaternya cukup tinggi. Oke, itu tricontrol element. Selain levelnya sendiri harus ada koreksi-koreksinya. Ini koreksi-koreksinya. Kemudian biasanya pengendaliannya pakai PI ya. Yang tadi juga kita sudah lihat pakai PI control untuk mengendalikan levelnya. Ini untuk koreksi. Jadi pengendalian levelnya juga dikendalikan input dan outputnya. Input-output balance. Gambar sederhananya untuk mengendalikan control valve. Ini level control, ada flow input, flow steam dan flow water. Water kita akan untuk mengendalikan. Jadi tidak hanya dikuasai oleh drum level, tapi juga dicek menggunakan flow input dan flow output. Terutama flow-nya ini bukan flow volume ya, tapi sebetulnya nanti flow apa? Dikoreksi dengan flow massa. Itu di sini pengendalian mass balance. Mass balance ya, mass balance. Oke. Sampai di sini ada komentar. Ini saya ada cerita sedikit lagi, tapi yang itu dulu lah. Cerita tentang single dan 3 element control. Ada komentar sampai di situ. Nangkep cerita saya yang ngalor ngidul. Mudah-mudahan nangkep ya intinya. Saya kalau cerita mungkin agak loncat-loncat, mudah-mudahan Anda nangkep main idenya. Ide utamanya mudah-mudahan ketangkep. Ini pada kemana? Izin bertanya, Pak. Iya, Marsha. Jadi kan Pak, kalau dengan adanya steam drum itu pada subcritical boiler ya Pak, dengan Betul. melihat banyak
kontrol. Nah, di supercritical boiler sendiri kan justru tidak ada steam drum. Apakah bisa dikatakan kontrolnya sedikit lebih simple daripada subcritical boiler apa bagaimana Pak? Atau justru lebih rumit lagi? Kayaknya menurut saya sih harusnya lebih rumit ya. Karena nanti kita juga yang kita pegang tadi di yang beberapa, bukan hanya tadi ya, kita harus pegang bahwa di boiler sistemnya atau di sistem penguapan airnya itu harus terisi air ya. Kalau di water wall-nya itu harus terisi air, tapi bagaimana kita menjaga itu agar tetap terisi air pada nilai itu, atau nggak tahu, nanti saya belum terlalu mendalami, mungkin harus kita tanya di yang sudah mendalami untuk supercritical. Karena tidak terlalu mendalami untuk yang supercritical. Jadi kita harus bisa mikir bagaimana sistem supercritical. Saya bayangkan apakah benar itu harus di pipa boilingnya sendiri itu harus tetap terisi air atau tidak. Yang itu juga harus kita cek. Kita harus cek itu. Kenapa? Siapa tahu ternyata semuanya nanti jadi nggak masalah, nggak terisi air gitu ya, tidak terisi. Karena pipanya bahan untuk di boiling sistemnya dan di superheatnya mungkin sama gitu ya. Karena untuk yang supercritical kan semuanya di levelnya nanti kita naikkan di atas daerah kritikalnya kan ya. Daerah 3 point-nya di atas itu kan ya. Apakah nanti makanya yang supercritical itu saya belum dalami untuk ilmu materialnya. Kalau untuk yang subcritical itu material untuk yang boiling sistemnya, water wall-nya itu adalah material yang akan berbeda dengan yang material yang di superheaternya. Mungkin kita harus ngecek itu. Dan kalau masih cara berpikirnya sama, berarti kita harus tetap di water wall-nya sama dengan di yang subcritical. Kita harus mengatakan bahwa di boiling sistemnya, di water wall-nya itu harus tetap terisi air. Nah, tapi persamaannya jelas, Mas Balan, harus kita jaga ya. Mas Balan harus kita jaga. Nah, nanti uapnya kalau tidak kita jaga, nanti uapnya jauh lebih banyak yang keluar, airnya nggak ada gitu ya. Nanti juga akan sama, akan rusak kan ya. Mungkin bahwa yang kemarin juga saya juga sudah coba cerita bahwa untuk menaikkan temperatur pada tekanan tinggi itu harus kita jaga. Temperatur per waktunya apa itu perubahan temperatur per satuan waktunya itu harus kita jaga. Misalnya kita hanya boleh menaikkan temperatur per satuan waktu pada tekanan yang sudah tinggi itu misalnya 4 derajat per menit atau 1 derajat per menit misalnya gitu ya. Temperaturnya itu harus kita jaga, nggak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi pada tekanan yang sudah tinggi, bisa jadi antar sambungan pipa itu bisa jadi pecah ya. Mungkin pipa yang satu kena paparan panas yang tinggi, yang satu lebih rendah. Nanti yang satu sudah memuai besar, yang satu lagi masih memuainya pelan gitu ya. Tidak bareng muainya. Yang satu mencengkeram, yang satu menggelembungkan gitu bisa pecah ya itu.
Harusnya temperatur itu dan tekanan itu memuat itunya bareng gitu ya. Nah itu juga harus kita jaga. Nah, menjaganya salah satunya tekniknya dengan apa? Mass balance itu. Agar tekanan relatif konstan kan dan temperatur relatif konstan, air umpan dan uap yang keluar itu sama. Kemudian selain mass balance, temperatur energi balance-nya harus sama. Kalau ataupun harus naik pelan-pelan kalau mau dinaikkan ya. Jadi energi balance harus kita naikkan pelan-pelan. Nanti biasanya orang meninjau energi balance itu dengan melihat perubahan temperatur persatuan waktu. Perubahan temperatur persatuan waktu. Misalnya kita untuk menaikkan tekanan, menaikkan daya, biasanya dicek perubahan temperatur persatuan waktunya. Misalnya biasanya orang tidak suka kalau sudah tekanan tinggi itu, orang tidak suka memberi energi input yang terlalu tinggi. Jadi mau menaikkan energi outputnya itu, menaikkan tekanan temperatur outputnya itu, disuntikan bahan bakar itu tidak boleh terlalu tinggi, dimasukkannya tidak terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat maka temperatur akan naik dengan cepat. Jadi energi balance-nya harus kita lihat. Kalau kita masih mau naikkan cadangan daya kita, yang outputnya yang keluar berapa, energi input harus naik lebih banyak sedikit berapa, sedikitnya apa, deltanya berapa. Biasanya deltanya itu dicirikan oleh perubahan temperatur. Jadi nanti biasanya kalau nanti di operasinya sendiri, perubahan temperaturnya berapa. Biasanya nanti kita harus buat alat ukur perubahan temperatur per menitnya misalnya. Kedengaran? Soalnya putus yang satu. Kedengaran nggak? Tadi terputus, Pak. Iya, tadi terputus, saya juga ngerasa terputus. Oke, jadi untuk menaikkan kalau kita tadi di super critical, saya super critical belum terlalu mendalam. Tapi kira-kira ada dua hal ya, yaitu mass balance tetap harus terjaga. Kemudian energi balance, kalau kita mau naikkan daya berarti energi inputnya harus dinaikkan juga gitu ya. Dengan cara meninjaunya energi input harus kita naikkan, biasanya ketika kita naikkan energi input, kemudian biasanya dicirikan dengan temperaturnya itu akan sedikit naik. Pada tekanan tinggi jangan menaikkan temperatur terlalu cepat atau menambah bahan bakar terlalu cepat. Biasanya dilihat temperatur rate of change-nya, temperatur rate of change, perubahan temperatur persatuan waktunya, misalnya per menitnya, misalnya 4 derajat per menit itu sudah gede ya. 4 derajat per menit misalnya, pada tekanan sudah, kalau untuk supercritical kan di atas 250 bar misalnya gitu ya. Kalau untuk supercritical mungkin 100, berapa? 180 gitu ya bar ya. Itu saya lupa. Kalau supercritical di atas itu 250. Jadi tekanan yang sangat tinggi itu kita jangan menaikkan temperatur terlalu cepat. Artinya energi balance-nya harus kita jaga, kemudian harus kita ketahui dulu energi input dan outputnya. Dicirikan apa kalau balance? Yaitu temperatur tetap biasanya. Kemudian yang dicek kedua adalah tekanan tetap. Temperatur tetap,
dan tekanan tetap. Itu yang kalau kita lihat, kalau tekanan dan temperatur tetap berarti energi balance terjaga. Energi balance terjaga. Kemudian kalau kita mau naikkan, berarti kita lihat saja temperaturnya naik enggak. Kalau belum naik, berarti kita masukkan bahan bakar lebih banyak. Tapi jangan terlalu banyak, agar temperatur naik sedikit. Tekanan relatif tetap kalau sudah begitu tinggi. Kalau bukaannya benar, biasanya tekanan relatif tetap. Yang terlihat agak lebih cepat berubah adalah temperaturnya. Karena di superkritikalnya nanti kan kelihatan tekanan kan relatif tetap ya. Kalau temperatur naik, tekanannya berubahnya sedikit, tapi temperatur cepat. Nah, ya, itu ciri bahwa energi input kita, kalau temperaturnya naik, adalah ciri bahwa energi input kita lebih banyak. Temperatur di steamnya ya. Kalau untuk menjaga mass balance tadi ya sudah flow input flow massa output sama dengan harus kita imbangi dengan flow massa input. Itu untuk mass balance-nya. Untuk three elemennya kira-kira seperti itu agar kita bisa menjaga sistemnya agar tidak. Harusnya subkritikal dan superkritikal mirip-mirip. Hanya saya belum membayangkan kalau penggantinya steam drum itu karena nggak ada untuk supercritical, boleh nggak air di boiling sistemnya itu kurang tidak ada gitu. Itu saya belum tahu batasannya itu. Mungkin teman-teman yang nanti mungkin ditanyakan di teman yang di boiler system ya. Saya yang itu belum tahu. Jadi saya belum bisa, kalau bayangan saya untuk pengendaliannya sama, yaitu mengendalikan mass balance dengan three control element dan mengendalikan energi balance dengan pengendalian bahan bakar ya. Dan oke, mudah-mudahan menjawab walaupun belum sempurna saja. Terima kasih, Pak. Iya, saya belum terlalu dalam untuk superkritikal. Mungkin saya harus baca lagi untuk yang sistem superkritikal karena memang di Indonesia sudah ada beberapa yang superkritikal. Nanti mungkin generasi Anda mungkin superkritikal. Saya agak terlambat mempelajarinya. Kalau untuk yang superkritikal mudah-mudahan bisa kita diskusi lebih lanjut. Oke. Ada lagi yang mau komentar sampai di situ? Ada kemana? Irna, ada komentar? Enggak ada. Oke. Relita? Yeyen? Akhira? Enggak ada ya? Belum ada. Enggak ada ya. Oke. Itu untuk jadi ketika kita mengendalikan sistem boiler, kita lihat untuk superkritikal ternyata nggak ada level ya, nggak ada level. Tapi three control element mungkin nggak tahu levelnya masih dimainkan atau tidak, atau cukup mass balance dan energi balance saja. Saya nggak terlalu. Kalau kita harus menjaga agar air di boiling sistemnya tetap ada, nah itu yang harus kita pikir. Saya belum
pelajari lebih lanjut. Oke. Nanti saya harus buka super critical. Makasih pertanyaannya. Bikin saya harus belajar lagi. Oke. Ada lagi. Jadi pengendaliannya rata-rata cukup PI. Kenapa PI D-nya tidak? Biasanya karena perubahannya tidak terlalu cepat. Sistem air itu perubahannya tidak terlalu cepat. Sistem air dan pemanasan uap itu kan relatif lambat ya. Jadi unsur diferensialnya biasanya tidak terlalu dipakai. Jadi pengeremannya tidak terlalu dipakai. Jadi diferensial mengerem ya. Kalau saya istilahnya mengerem. Jadi naiknya lambat gitu ya, nggak usah direm juga sudah akan seimbang sendiri kira-kira gitu. Jadi pakai PI saja, proporsional integral saja. Tapi mungkin ada yang pengen nyoba pakai fuzzy logic, pakai apa nggak tahu. Tapi untuk yang sistem kendali tradisional PID, proporsional integral diferensialnya biasanya jarang dipakai, kecuali kalau D itu biasanya kalau untuk kadang-kadang itu dipakai kalau misalnya untuk yang sangat cepat, misalnya mengendalikan eksitasi mungkin gitu. Atau yang frekuensi. Kalau untuk yang temperatur dan seterusnya itu biasanya dan harus hati-hati. Temperatur itu pengendalian temperatur tadi untuk ngecek perubahan temperatur rate change-nya ya. Temperatur rate of change-nya itu biasanya kadang-kadang kita terlambat loh. Terbacanya sekian, di sistemnya sebetulnya sudah berubah sekian gitu ya. Kadang-kadang kita terlambat karena ngitungnya kan rate of change berarti kan kita menghitung berdasarkan satuan waktu ya. Jadi perubahan temperatur sekian per menit gitu ya. Kalau kita naiknya Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Bapak.